Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أنه ينبغي لسالك أي أنه ينبغي لسالك شيخ مرشد مربي ليخرج الأخلاق منه بتربيته وجعل مكانها خلقا حسنا. Dan ketahuilah bahwasanya semestinya bagi seorang salik, sampai situ kalau Ustaz Maulana, iya kah? Hah? Oh, sampai alamatnya. Wa syartu syekh itu kah? Alladhi yasluhu ay yakuna naiban li Rasulillah, lain. Itu kemarin kita katakan bahwa seorang guru itu mesti dimiliki oleh setiap orang untuk menunjukkan dia, membimbing dia, atau kita bisa katakan macam seorang petani yang apabila menanam satu tanaman, misalnya menanam apa nang banih, wah ini di Banjar lagi ngalih-ngalihnya orang baras karena gagal panen orang di Banjar. Nah, umpama macam itu kita menanam banih, lalu tujuan kita adalah supaya ini menjadi baras, maka di dalam perjalanannya pian harus memastikan dan menjaga jangan sampai ada sesuatu yang tumbuh atau yang datang sehingga kemudian mengganggu tujuan kita untuk menghasilkan baras di akhir musim kita. Jadi begitu juga seorang guru mendidik murid, menjaga murid dari apa yang bisa merusaknya. Macam murid ini adalah macam banih yang ditanam oleh si guru. Maka guru itu pun akan menjaga tanaman sendiri. Nah, di antara tanda, karena beliau sudah katakan, ujar Imam Ghazali, fa idza irtahala ar-rasul, apabila Nabi telah meninggalkan kita dari kehidupan dunia ini, faqad khallafal khulafa fi makanih, maka Nabi telah menyiapkan para pengganti tugas-tugas kenabian itu, hatta yursyidul khalaiqa ilallah, sampai mereka menunjukkan umat ini untuk berjalan menuju Allah. Artinya mengganti Nabi dari segi peran, tetapi tidak pada kenabian. Artinya tanggung jawab terhadap umat. Wa syartu syekh alladhi yasluhu ay yakuna naiban li Rasulillah. Sekarang di antara syarat seorang guru itu dikatakan pantas untuk menjadi pengganti dan pewaris Rasul. Kapan seorang guru dianggap pantas untuk menjadi pengganti Rasul dalam urusan membimbing umat, mengganti peran, tanggung jawab, menyambung estafet tadi. Yang pertama ayyakuna aliman, yaitu orang itu mesti alim. Satu dulu syaratnya. Kayak apa inya membimbing umat Nabi ke jalan Allah, sedangkan inya kada mengerti ilmu berkaitan dengan halal dengan haram, berkaitan ini syariat ini bukan. Jadi syarat dulu seorang guru akan membimbing adalah guru itu alim. Nah, singkatnya, wa ubayyinu laka ba'du alamatihi ala sabilil ijmal. Sekarang aku akan tunjukkan kepada kalian di antara tanda atau alamat seorang guru secara umum. Hatta la yadda'i kullu ahadin annahu mursyid, sehingga setiap orang tidak bisa mengaku bahwa inya mursyid. Karena nyaman petantang petenteng nyaum bati unda jadi unda mursyid, unda murabbi, unda mursyid, ikam umpati unda dan seterusnya.
Maka aku beringkas dari Imam Ghazali tanda yang harus kamu perhatikan ini. Karena inilah tanda seorang mursyid, tanda seorang murabbi yang mendidik murid. Sekarang timbang aja dari guru-guru kita yang ada, pembimbing nak mangkaya kita itulah bilanya di Kalimantan ini khususnya rancak kita membaca syair. Ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi, berarti murabbi kan dikatakan. Sekarang kita lihat murabbi tadi supaya kita menimbang di sini. Jika apa yang disebutkan Imam Ghazali ada pada Sidin, berarti Sidin dasar murabbi. Nah sekarang timbang juga yang lain bila inya mengatakan dirinya murabbi gitu loh. Kita lihat aja ulama-ulama besar kita. Kita melihat guru Bangil, kita melihat guru Seman, jangan di Hadramaut kita melihat Habib Umar. Tentu sifat-sifat yang akan disebut Imam Ghazali jelas ada di diri mereka, kada bisa kada ada. Coba kita lihat satu. Maka aku sampaikan di antara tandanya satu, huwa may yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah. Yaitu mereka itu berpaling dari rasa cinta terhadap dunia dan cinta terhadap jabatan. Ingatlah, tidak cinta dunia bukan berarti kada punya dunia. Bedakan itu. Berapa banyak orang yang kada cinta lawan dunia tapi sugih. Berapa banyak orang yang cinta lawan dunia tapi susah, banyak juga. Jadi mereka itu berpaling dari cinta terhadap dunia. Tapi itu tadi, itu sudah konsekuensi. Inya meninggalkan dunia untuk menghadap Allah, tapi dunia ini kada bisa, dunia ini umpat. Mereka berpaling dari dunia, tapi dunia kada berpaling. Mereka tidak cinta terhadap dunia, tapi dunia cinta kepada mereka. Dan mereka tidak cinta kepada jabatan. Dan kada juga melibatkan diri dalam urusan-urusan begitu. Tidak ingin jabatan, tidak terpesona dengan jabatan, dan tidak juga dengan kekayaan. Makanya mereka karena kalau dibeli. Bahkan orang kaya dan pejabat yang datang ke mereka. Bahkan orang kaya dan pejabat datang ke mereka. Ini satu tanda lah bahwa mereka tidak, hati mereka itu menginginkan kekayaan dunia, tidak pula jabatan, kedudukan tinggi. Tapi sekali lagi dengan kesungguhan mereka ini, maka yang kaya, yang punya jabatan yang datang ke mereka, tunduk ke mereka. Dua, wa kana qattaba ali syakhsin basirin yatasalsal mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin. Dan tentu mereka ini mengikuti seorang guru yang memiliki keterkaitan yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi mereka di dalam setiap hal ehwalnya tentu berada di bawah bimbingan seorang guru yang yatasalsal, yang bersambung terus ini ila sayyidil mursalin, sampai ke Nabi Muhammad. Itu dua. Kadadanang tiba-tibanya jadi mursyid, berguru kada, belajar kada. Itu dua. Jadinya selalu mengikuti Nabi dalam setiap tindak tanduknya. Ini mau umpati gurunya sampai ke Nabi. Dua. Tiga, wa kana muhsinan riyadhata nafsihi min qillatil akli wasyurbi wal qawli wan naum wa kasrati sholati was sadaqati was shaum. Dan mereka ini termasuk orang yang bersungguh-sungguh. Artinya bagus mereka ini di dalam melatih diri. Kada akan orang-orang seperti itu kada dididik dan kada dilatih. Dan memang tentu Allah pasti akan mempersiapkan kullu amrin apa? Wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap sesuatu itu akan dimudahkan untuk apa yang diciptakan.
jaka aderai. Kenapa aderai itu awak jeneng kayak itu betantang-tantang? Karena memang disiapkan alat untuk berlatih, pelatih yang bagus, makanan yang bagus, nutrisi yang bagus, itu mendukung semuanya. Maka tentunya bila Allah menginginkan untuk mendatangkan orang-orang besar yang menjadi murabbi, Allah pun akan bersiapkan itu. Tetapi tentunya meskipun itu fasilitas ada, diperlukan riyadhah yang sungguh-sungguh. Ini perlu kesungguhan kan di dalam melakukan semua itu. Biar berhemat berisi alat. Tapi guring terus. Kadang mau jadi juga awak. Hibak di rumah alat. Guring kadang mau. Gurunya harap siapa gurunya aderai. Bila malam gurunya aderai, bila siang dari kobusor. Tapi kadang mau jadi kesungguhan diri perlu. Kalau pian melihat mereka, bahkan Nabi sendiri pun lahir dalam keadaan yatim. Umur 6 tahun mama meninggal, umur 8 tahun paman Kai meninggal. Habis itu hidup dengan paman. Dengan paman umpat berdagang. Mbah tu Sirin menggembala kambing jadi masa halus. Dengan ujian, makanya Nabi katakan ada bani Rabbi, aku dididik langsung oleh Tuhanku. Fa ahsana ta'dibi, maka Allah memperbaiki didikannya kepadaku. Jadi mereka ditempa dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup. Coba kalau pian melihat memperhatikan manakib yang ditulis, yang menceritakan tentang Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir dalam keadaan yatim juga. Imam Syafi'i itu yatim. Mama Sidin itu miskin. Rabi'atul Adawiyah miskin, yatim miskin. Jadi hampir-hampir mereka para imah-imah kita tuh berjuang. Nah, abah guru sudahlah, kita sering mendengar ceritanya. Nang sampai ketika sekolah dikeroyok, dipukuli orang. Tapi Sidin kada pernah mengeluh dan kada juga membuka siapa yang memukuli. Diuji. Sayyidina Habib Umar. Habib Umar itu beliau dulu ketika hari Jumat masih kecil mungkin. Halus masih kayak anak-anak berjalan di luar tuh. Masih halus Sidin. Jadi waktu itu beliau sholat ke Masjid Jami Tarim. Dengan Abah Sidin Habib Muhammad bin Hafid. Abah Sidin ini termasuk orang yang apabila berceramah itu kada ada takut sama sekali. Memang sangat alim dan sangat disegani di masa itu. Dan bubuhan komunis termasuk paling takut dengan Abah Sidin. Karena mereka takut kalau Habib Muhammad ini mengumpulkan masa itu akan bergerak melawan komunis. Maka setiap hari Jumat Habib Muhammad bin Hafid itu wajib lapor. Jadi umpamanya tuh nang kaya Islamic Center, jangan kita masuk Masjid Jami. Karena bersinggah dulu ke sebelum Masjid Jami itu ada macam istana. Jika kita hendak ke Islamic tuh melapor dulu ke klinik situ. Paham maksudnya? Melapor dulu ke klinik. Nah, begitu Sidin masuk di hari Jumat itu mengatakan ke Habib, Ikam di sini tunggu di sini, di Jolong Sidin suruh ban. Hei Umar suruh pegang. Lalu Sidin masuk biasa harus tanda tangan, artinya menyatakan Sidin ada dalam kota. Karena kalau Sidin tidak ada orang takutnya karena di luar menyusun kekuatan kah atau mengumpulkan massa kah. Jadi setiap hari Jumat harus lapor menunjukkan Sidin ada jadi Tarim. Nah masuklah Sidin di hari Jumat itu, Habib masih halus. Tiba-tiba sampai hari ini sejak itu kada pernah keluar lagi Sidin. Maka dianggaplah hari Sidin masuk itu sebagai hari syahidnya Sidin. Karena kada pernah ditemukan jasad sampai hari ini. Itu Habib masih kekanak gitu. Lalu dilihat oleh Habib Masyhur, ditanya kenapa jadi masih di luar sedangkan orang sudah berak Jumat, lalu dibawa masuk. Sampai sekarang kan pernah ditemukan, tetapi ada orang yang mengaku bertanggung jawab terhadap pembunuhan itu dan orang ini bertaubat di hadapan Habib Ali Jufri. Ujar Habib Ali, ketika ingin bertaubat ya terima aja. Artinya dibimbing, tapi manakala ia mengatakan akulah yang terlibat dalam pembunuhan Habib Muhammad bin Hafid. Nah di sini jar Habib Ali Jufri itu masih di YouTube banyak Habib Ali Jufri itu sudah di orang sudah disebarluaskan video itu. Jadi jar Habib Ali aku tanyakan Habib Umar karena hatiku nih aku nih manusia sih ada rasa kesal gitu. Kenapa? Karena orang ini artinya jaka bahasa kita tuh kam kada sadar kagawian nih kam bahari itu nah guruku jadi yatim.
Itu nah, anu Mama Sirin jadi janda sekian tahun. Kayak apa dampaknya bagi keluarga Sirin nang pembunuh nih apa anunya. Jadi hati itu ada seperti itu ucap, tapi jisit aku bisa menahan. Lalu aku telepon Habib. Telepon dia, ternyata Habib sudah memberikan nasihat. Ujar beliau lebih kurangnya artinya kita ini hanya ditugaskan untuk mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Perkara apa itu jangan membawa bahasa kita, jangan membawa dendam, emosi atau apa. Tapi ketika orang itu ingin kembali kepada Allah, maka kita bimbing sini. Lupakan apa salahnya. Kita karena ditugaskan untuk itu bukan urusan menghakiminya, bukan apa. Jadi di sini kita melihat memang para aulia, para ulama kita tuh mesti dididik dengan didikan yang keras, dengan didikan yang tidak mudah. Itu riyadhah mereka. Ditambah lagi biasanya mereka memang kuat beribadat. Kuat beribadat. Cari aja mereka tuh mesti kuat beribadat. Sholatnya rajin, berpuasa rajin, mencari ilmu rajin, mengaji rajin. Coba pian lihatlah. Kalau ini yang ulun kan tahu, meskipun kalau abah guru kita bertemu di masa-masa akhir umur Sidin. Kayak Sayyidina Al-Habib Umar ini kan yang kita melihat. Kalau macam guru Bangil, guru Seman kan kita kadang-kadang menemui nang Tapi kalau kita melihat dua orang ini, entah abah guru di Kalimantan atau kemudian Habib Umar di Hadramut, kita akan melihat ada beberapa kesamaan yang Allah persiapkan. Memang diantaranya di ketika mereka masa menuntut ilmu itu mesti Allah persiapkan orang-orang besar untuk membimbing mereka. Seakan-akan membenarkan apa yang dikatakan tadi, bahwa setiap sesuatu itu akan dimudahkan ini jadi apa gitu. Ketika ini hendak jadi apa akan dimudahkan proses itu. Coba pian timbang lah, zaman-zaman abah guru kakanak atau sidin muda itu di Martapura tuh dasar bujur-bujur lagi deposit apa lagi kredit ya lagi surplus ulama yang besar, para aulia besar hidupan di saat itu, para habaib besar di zaman itu. Makanya kada heran kalau kita mendengar nama-nama besar di zaman itu yang mendidik sidin. Lagi kakanak aja sudah meminum liur Guru Abdurrahman. Nama-nama besar yang kita lihat yang mendidik sidin itu. Jadi kalau kita memperhatikan ada guru-guru Sa'arani, ada guru Bangil, ada Mbah Palak di Bogor. Mbah Palak Bogor itu bukan hanya dari zaman guru, bahkan dari zaman Datuk Kashful sudah ke situ. Bahkan Mbah Palak itu diantaranya mendidik guru Bangil dia pernah. Jadi kalau dengan abah guru ini 3 generasi. Allah panjangkan, Allah persiapkan memang orang-orang begitu. Dengan Sayyid Amin, pokoknya raka itu ya Habib Umar, Habib Abdul Qadir bin Ahmad, Habib Muhammad Haddar. Jadi orang-orang yang memang disiapkan oleh Allah. Habib Ibrahim bin Agil dan seterusnya. Jadi wajar aja. Jadi memang seakan-akan bila ulama itu terkumpul di satu masa, mereka saling tolong menolong, itu boleh jadi akan ada bibit yang tumbuh di situ untuk dididik. Jadi menunjukkan lagi tadi bahwa ada tasalsul, ada raitan antara seorang murid dengan guru sampai ke Nabi. Kadang tiba-tiba orang jadi berpikir. Kemudian mereka tidak banyak makan, tidak banyak minum, tidak banyak omong, tidak banyak tidur. Dan mereka banyak sholat, banyak sedekah, banyak puasa. Wah sudahlah kalau kita menimbang, nah sekali lagi kita timbang. Karena kita melihat para murabbi kita timbang jadi mesti ada di situ sifatnya. Mereka pemurah. Oh sudahlah kalau masalah pemurah dulu. Ulun pernah dikisahkan seorang Habib. Ujar Habib waktu itu saya bertandang, berelang ke rumah abah guru. Menyampaikan waktu itu, Pak Guru, jangan aduh guru, saya ini di Jawa mau bangun pesantren gitu. Habib itu biasa. Ketika saya ngomong sama guru mau bangun pesantren di Jawa, guru tuh membawa masuk, membukakan lemari duit, membukakan wadah duit. Ujar guru, Bib ambil berapa pian perlu untuk bangun pesantren. Ambil berapa pian perlu.
Wah, udah enak saya guru. Sampean aja Sidin tolong anukan, kalau memang sampean mau membantu terima kasih. Jadi Sidin bulik mulai rumah guru tuh membawa koper begeret isinya duit. Guru membantu Sidin untuk masuk pesantren. Itu baru satu dari ratusan atau ribuan cerita tentang kedermawanan Sidin. Memberi makan orang sudahnya. Jadi mereka memang begitu. Tidak banyak mereka tidur, tidak banyak mereka berbicara, tidak banyak makan, tidak banyak minum, tetapi banyak bersedekah, puasa dan salat. Wa kana bi mutaba'ati Syekhil Basir ja'ilan mahasinal akhlaqi lahu siratan kas-sabri wasyukur wat tawakkul wal yaqin was sakhawati wal qana'ah wa tuma'ninatin nafsi wal hilmi wat tawadu wal ilmi was sidq wal haya'i wal wafa wal waqar was sukun wa ta'anni wa amsalihah. Jadi semua sifat-sifat ini tentunya dibimbing mereka oleh guru mereka sampai akhirnya sifat-sifat seperti ini benar-benar mendarah daging di diri mereka. Coba lihat sifat sabar, sifat syukur. Pian lah. Tapi mudahan kita nih orang lemah Bang Allah tahu. Jadi mudahannya kita nih dijaga Allah Ta'ala. Tapi kalau pian memperhatikan Sidin itu yang cuci darah itu loh kada sebentar. Di zaman yang masa itu kada secanggih sekarang. Ulun dikisahkan oleh Habib Ayi. Ujar Habib Ayi waktu kuitan Sidin baanu cuci darah itu ujar Habib Ayi, jarumnya tuh jangan pian pikir jarumnya tuh nang kayak jarum kita bersuntik. Ganal jarumnya Habib Ayi. Bah, amun melihat tuh Habib Ayi asa ada jaka umpama tuh lain memang harus kayak itu kada usah cuci darah. Tapi taga harus jarum nang masuk tuh kada halus ganal. Mungkin zaman sekarang kan semakin canggih, ada juga sudah nang setelah itu ada orang nang betanam langsung ditanam aja kita di sini diandak. Jadi imbah tuh kena di selang aja lagi ke sini. Tapi zaman nang umi itu jarah bayi itu bujur-bujur bila waktunya cucuk. Maka jarum-jarum ganal. Bayangkan nang zaman guru itu juga kayak apa, masih kada kayak sekarang gitu. Berapa tahun Sidin mana itu dan kada bisa mengeluh. Bersabar dengan ketetapan Allah. Belum lagi dahulu. Ini jauh sebelum kita bicara cuci darah. Masih Sidin hanya kawin dengan buai. Itu nang Sidin kesakitan parut. Sampai tergulung-gulung, sampai berpingsan-pingsan. Itu ternyata terjadi entah peradangan atau pembusukan di usus yang mengharuskan Sidin itu dioperasi. Itu pun dioperasi, akhirnya dioperasi di Surabaya kalau kada khilaf. Sampai ada anunya usus itu ditatak. Kada bisa juga mengeluh. Jadi mereka adalah orang-orang yang terdidik untuk bersabar. Dari keluarga yang memang mendidik mereka untuk itu. Nenek Sidin almarhum Nenek Salbiah kayak apa mendidik guru, bagaimana dengan guru mengaji, bagaimana sabar menjalani hidup. Bahkan ujar Abah Nang Bidin, bakesah ujar Abah Nang Bidin, suatu hari abahnya abah guru nih itu membawa guru ini ke pehumaan. Bahari kan ada pehumaan tuh mencari pepuyuh, bahari kita kada sejauh-jauh atau sapat dapat iwak. Jadi pikiran dia dapat iwak nih hendak bepandir lawan anak karena kita bandam iwak nih. Kita bandam. Di tengah jalan sekalinya dipalak orang. Nang berdua beranak nanti begitu bulik dipalak orang. Ujar orang bawa sini iwak tadi. Dirampas orang iwak itu. Nah kuitan guru begitu orang mengambil julung sini kata-kata juga mengarasi bihimat masalah iwak julung. Lalu guru tuh ujar Abah Nang Bidin cengang gitu namanya. Manda memperhatikan orang tuh membawa jaka bahasa kita nih sudah pacang dibawa ke rumah, pacang dibanam, parai membanam karena diambil orang. Lalu Abah sini memperhatikan rupanya anak ini memperhatikan itu dibawa orang. Lalu Abah Sidin bepandir. Lebih kurangnya jar Abah Nang Bidin
Apalah, pokoknya kesimpulannya apalah lebih kurang tuh intinya tuh dari perkataan Abah Sayyidin itu artinya jangan sedih nangai. Artinya berarti itu jasirin Allah Ta'ala menetapkan lain rezeki kita sih. Pokoknya kurang lebihnya intinya Abah itu seakan-akan menanamkan pelajaran tauhid yang menunjukkan bahwa ikam kadosa tapi hendak ribut. Artinya nang Allah sudah tetapkan gini pasti terjadi, nah kayak kata Bapak. Artinya sudah kayak di Allah Ta'ala batur. Artinya bahasa kita. Cuma dengan bahasa yang bisa diterima oleh anak kecil waktu itu. Jaka bahasa kita itu kesimpulannya adalah sudah nak kamu sedih. Artinya apa nang ditetapkan Allah pasti terjadi. Berarti Allah sudah menetapkan nang ini jangan tapi sedih juga gitu. Jadi memang dari kecil terdidik. Jadi hidup itu ketika mendapat ujian sirin bersabar, ketika mendapatkan nikmat dari Allah sirin bersyukur. Dan itu pasti sudah seperti itu. Mereka sabar, mereka syukur, mereka bertawakal penuh kepada Allah. Tidak memiliki rasa takut atau apapun karena mereka memiliki sifat yang rasa tawakal yang tinggi, wa yakin, dan mereka memiliki keyakinan yang kuat terhadap janji-janji Allah. Dan mereka memiliki sifat pemurah. Memiliki pembawaan yang tenang, tidak pemarah. Tidak temperamen, tawadu, rendah diri, merendahkan diri di hadapan orang, tidak merasa diri hebat. Wal ilmi wasiddiq, dan mereka pasti orang-orang berilmu. Memiliki kesungguhan, mereka jujur di dalam perkataan, mereka memiliki sifat malu, selalu menepati janji dan sebagainya. Dan kemudian mereka orang-orang yang memiliki ketenangan. Kajaka bahasa Banjar itu kada gerasa gerusuh. Bahwa idzan nurun min anwarin nabi. Sekarang bila kamu melihat ada orang begitu, macam ciri-ciri mereka ini ada, nang kita lihat di guru-guru kita deh, maka jarisirin ketahuilah mereka itu sebenarnya adalah cahaya dari sekian banyak cahaya Allah. Yasluhul iktida'u bihi, yang mana mereka itu pantas untuk diikuti. Karena mereka cahaya, tentu akan menerangi. Tapi lakinna wujuda mithlihi nadirun azzu minal kibritil ahmar. Tapi sayangnya ujar Sidin, jadi Imam Ghazali, orang seperti ini sulit untuk dicari. Kalaupun ada, keberadaan mereka itu lebih langka daripada kibritul ahmar. Jaka bahasa orang itu belerang merah, apa belerang merah itu apa jibat? Apa jaka bahasa itu, jaka wahini itu apa dang ngalih. Pokoknya apa kandungan mineral atau ada yang sulit, langka, maka keberadaan mereka lebih langka daripada itu. Sangat langka. Nah sehingga maksud Imam Ghazali, bila kamu bertemu dengan orang begitu, maka peganglah mereka sungguh-sungguh dan ikuti mereka. Nah setelah ini baru nanti kita akan bahas minggu depan dengan izin Allah. Bila kamu bertemu dengan mereka, jadi Imam Ghazali, lalu bagaimana adab-adab yang harus kamu lakukan di hadapan mereka. Karena artinya lihat ciri-ciri itu. Bila ciri itu ada pada mereka, sekarang adab yang bagaimana yang harus kamu lakukan ketika berhadapan dengan orang seperti itu. Nah, karena ada istilah, lamun dekat dengan orang yang seperti itu kita belum mampu untuk beradab dengan baik. Ada dalam tanda kutip ulama mengatakan kalau begitu sementara tunda dulu kedekatan kita. Kenapa? Sampai kita siap dengan adab untuk berhadapan dengan mereka. Jaka bahasa ulun pernah salah seorang Habib dulu di Hadramaut mengatakan, ujar Sidin, jaka kita tuh sekolah mungkinlah ala kulli hal, tapi ini maksudnya sekedar bejiarahan aja nang betutulakan. Ujar Sidin, bila hendak betutulak tuh lihat-lihat cin orangnya. Maksudnya lihati orang nang di bawah lah. Kalau kira-kira jadi Sidin begitu kan orang tuh manusia tuh kan kelihatan aja watak lah. Sifat tuh kan terlihat aja. Kalau kira-kira jadi Sidin sampai ke Hadramaut ini muntung macam-macam. Atau kira-kira bahasa sambat macam-macam, artinya kada bakal siap dengan keadaan lalu muntungnya macam-macam, kada usah izin di bawah dulu. Kalau pindah izin justru inya ketulahan gara-gara tingkahnya itu.
cang mengatulah haniinya barare jadinya. Karena sampai sadar oh kayak ini kejar bla 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 macam-macam untung. Jadi terkadang baik orang atau tempat itu kita perlu berhati-hati dalam bersikap atau berucap. Dulu kada nyebut nama kada gibah juga kan, ada orang begitu dia masuk dari Oman menuju Yaman lewat darat di perbatasan dari Oman ke Yaman. Oman ini kan negara maju, mata uangnya tuh satu apa Ustaz Maulana sebenarnya melihat Oman kah? Hah? Sayun Son'a buliknya lihat Oman kan? Oman itu apa? Dirham enggak Pak? Oman apa dirham Oman kira-kira? Satunya itu duit kita itu hampir sekitar 30.000 sekian, hampir 40.000. Tingginya negaranya negara kaya itu Oman. Begitu masuk ke Yaman singgang, sama perbatasan Saudi tak ke Yaman singgang juga sama. Nah orang ini berucap apa Yaman nih gitu ya. Hanyar masuk perbatasan Yaman melihat WC di situ kasihan aja bang. Jika orang sebelah ini kantor imigrasi itu bujur-bujur ada yang di sebelah di kontainer jadi kantor imigrasi. Kantor imigrasi itu di kontainer. Ada orang bangunan tamam bujur-bujur kantor ini kontainer ya pak. Ada pemeriksaan barang, ada negara orang ini bila masuk periksa kan ada X-ray. Ya kada masuk. Ada pemeriksaan. Nah, rupanya terucap untung, pang ini jadi Yaman ini riketnya macam-macam. Akhirnya apa yang terjadi? Selama berziarah itu kada orang ini kada bisa mengikuti ziarah. Garingnya. Tapi bila bulik orang ziarah sore ke malam, saya hatinya begayaan ya lawan kawan sekamar begayaan. Tapi bila waktunya ziarah esok garing pulang. Bila waktu orang bulikannya sehat. Berapa hari kayak itu? Berapa hari? Waktu berziarah garing sampai bulik kada ada berziarah saja. Itu terjadi pernah dulu. Jadi hati-hati ya kita terkadang di tempat-tempat mulia atau dengan orang-orang mulia. Maka di hadapan mereka ini yang perlu benar kita bawa itu adalah adab. Nah sehingga di pembahasan berikut Imam Ghazali insya Allah akan membimbing kita, menunjukkan kita bila-bila kita ternyata satu hari nanti berhadapan dengan orang begini, orang-orang mulia seperti ini, maka adab yang seperti apa yang harus kita bawa. Itu yang dibahas Imam Ghazali. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. آمين يا الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا وردد بركات علومنا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تركا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.